Kelihatan, udah pasti cowok-cowok berkomentar-komentar. Apa yang paling parah tuh? Macem-macem, waduh, apa ya yang paling parah tuh kalau ya misalnya aku putih kali ya, itu sering banget dikomenin. Nah, aku bingung kayak orang Indonesia. Aku sempat yang masuk ke apa ya masa-masa aku takut juga komentar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari YouTuber Atta Halilintar ketar-ketir, Aurel Hermansyah makin aktif jelang melahirkan. Aurel Hermansyah masih aktif beraktivitas dan menemani kegiatan sang suami Atta Halilintar jelang 1 bulan kelahiran anak keduanya. Bahkan kemarin Aurel bersama Amina hadir untuk mendukung Atta Halilintar bermain futsal di lapangan Mahaka Square. Atta mengaku jelang melahirkan, Aurel justru semakin semangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Secara lebih lanjut, Atta pun tak masalah selama aktivitas yang dijalaninya baik dan tidak mengganggu kesehatan. Bang Atta sebentar kami. Ayo tolong sambil jalan ya. Bang Atta gimana nih bawa pemain dari luar negeri nih Bang Atta? Alhamdulillah. Sabar. Ayo, 3 pertanyaan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Bintang dan mereka. Insyaallah. Gimana? 3 pertanyaan. 1 pertanyaan pertama. Futsalnya alhamdulillah hari ini berjalan lancar karena temanya hari ini. Oke, jadi futsalnya hari ini seru banget, semua public figure yang datang juga seru banget, dan juga kita ngelihat di sini semua punya niat baik, semua punya semangat yang bagus, dan ini akan meningkatkan lagi semangat olahraga untuk para masyarakat Indonesia. Mama Nur masih ngikut kegiatan Bang Atta nih, gimana kondisi kandungannya? Mama Nur kondisinya per hari ini udah 4 minggu setengah lagi lahiran. Jadi dia yang pengen ikut katanya karena Amina pengen lihat papanya main. Oh ya udah, terus main ke sini dan doain aja yang terbaik karena akhir-akhir ini juga dia semakin semangat. Jadi mau lahiran bukannya semakin lemes atau gimana, tapi semakin semangat, semakin pengen memberikan apa ya hari-harinya diisi dengan hal-hal yang baik. Mama Nur lucu banget. Membawa pemain luar, alhamdulillah dalam waktu yang kemarin nggak panjang, tapi bisa ada siapa? Bisa ada Edgar David, asal unggulan Barcelona, dan juga ada Shane Garnier yang terkenal di freestyle. Semoga ini bisa menjadi peningkatan yang bagus juga, bukan hanya selain futsal tapi juga dunia sepak bola
dan animo masyarakat mulai hari olahraga. Kayak Torik. Sibuk bekerja, Natasha Wilona ingin segera berlibur ke negeri Paman Sam. Pemain film dan sinetron Natasha Wilona ingin berlibur di sela kesibukan bekerja di lokasi syuting. Pekerjaan yang padat membuat Natasha Wilona harus meluangkan waktunya untuk menyenangkan diri. Ia berharap semua pekerjaannya bisa segera selesai sebelum berlibur ke Amerika Serikat. Natasha berencana mengajak keluarga untuk berlibur ke negeri Paman Sam. Amerika Serikat akan didatangi Natasha sekaligus menjenguk sang kakak yang tinggal di negeri adidaya itu. Selain tetap bekerja di lokasi syuting, Natasha juga sedang menyiapkan bisnis baru yang masih dirahasiakan. Ini udah akan segera-segera opening, tinggal menghitung waktu sambil ini aku lagi banyak banget kerjaan-kerjaan yang kemarin aku belum sempet beresin, jadinya beresin di bulan ini sebelum liburan. Berarti fix ya berangkat liburan ke Kanada? Kanada kan udah selesai, Oh, udah. baru banget balik. Nah aku nanti mau ke US akhir tahun. Ada apa sih, kenapa mungkin Kemarin pergi ke sana? Kan karena ada kakakku kan, kakakku tinggal di Kanada, dia sempet kuliah di Kanada, jadi ya udah aku sekalian nyamperin aja. berapa lama kemarin di Kanada? 20 harian lah. Kalau juga kegiatannya ngapain? Aduh itu banget nggak berasa tau, kalau lagi liburan tuh waktu rasanya cepet banget. Kayak berasanya baru bentar datang, baru bentar kumpul sama saudara, tiba-tiba udah harus pisah lagi. Kayak kurang waktunya. 20 hari masih kurang nggak ya? Kurang, makanya ini nanti yang US sebulan. Emang ini ngejar target artinya liburan di tengah padat jadwal. Soalnya jadwal-jadwal buat tahun depan udah mulai pada masuk kan. Ini udah mulai banyak yang udah ngasih sinopsis series dan film. Jadi ya daripada aku kayak tanggung nih waktunya tinggal bentar lagi, aku udah mau berangkat, jadi mendingan sekalianin aja nanti di tahun depan. Berarti akhir tahun memang diagendakan untuk liburan dulu. Harus, Wilona. karena waktunya bersama keluarga, waktunya liburan, refreshing. Tapi memang selama 9 bulan ini memang fokus sudah kerja, semua kerja terus ya? Udah kerja terus kak, udah kerja bagaikan kuda. Sama seperti teman-teman media. Kapan kalian libur ya? Yeah. Hari diet ada aja. Ya karena kita tahu lah kalau di entertain kan, hari Minggu aja kita masih bisa masuk Yeah. gitu. Jadi makanya kesini aku menyempatkan waktu untuk harus ada waktu sama keluarga, harus ada waktu untuk me time juga. Keluarga udah kayak keluarga kecil ya. Tapi di sela persiapan liburannya juga lagi sibuk ngurusin bisnis juga Wilo. Iya, karena kan ya teman-teman media juga beberapa udah banyak yang datang ya ke bisnis aku. Kan kebetulan banget di tahun ini ada yang lagi launching 2 bersamaan. Dan itu kan semuanya aku masih ngurusin juga ya, apalagi yang Pilates aku masih ngurusin sendiri cuma berdua sama teman aku. Jadi benar-benar perintilan ke hal detail pun kita harus in charge gitu. Ini salah satu investasi untuk jangka ke depan, artinya kan walaupun kerja di dunia negeri tapi tetap cari investasi lain lah berbisnis. Karena bagi aku bisnis itu adalah tantangan baru, dan juga bisnis yang aku lakuin tuh pasti yang emang aku beneran juga suka, atau emang beneran aku makan, beneran aku lakuin. Dan kebetulan kayak tempat Pilates. Tertarik di bidang olahraga, ternyata Raffi Ahmad tak ingin menjadi menteri. Presenter Raffi Ahmad tidak hanya aktif di industri televisi dan hiburan, tapi juga mengelola banyak bisnis dan salah satunya di bidang olahraga. Raffi Ahmad bahkan dianggap layak menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga karena senang berolahraga. Namun Raffi Ahmad ternyata tak ada niat menjadi menteri terutama Menpora. Ia mengatakan kesibukannya sebagai selebritas dan pengusaha saja sudah menguras waktunya bekerja. Toh tidak ada yang menawarkan Raffi Ahmad menjadi menteri. Kenapa lu segitu melihat olahraga ini menjadi dalam tanda kutip mainan lu gitu? Karena kan orang taunya dulu ya, apa karena entertainment udah gak ada lawan, kuliner juga udah gak ada lawan, silakan datang ke acara kuliner. Ini kenapa olahraga jadi tiba-tiba lu emang concern banget di luar dari memang bapak bisa semua olahraga ya? Nih izin dulu senior nih Pak Mono, Pak Menteri.
Jadi memang mungkin di sini saya paling junior, tapi saya melihat di sini potensinya itu bahwa olahraga apapun olahraga, ya ada sepak bola, ada basket, ada tenis, ada pingpong. Tadi aja mohon maaf saya terlambat karena saya tadi diundang sama Atta Halilintar main futsal. Atta Halilintar kan di futsal. Dia menghadirkan Edgar Davids. Makanya tadi saya pengen foto dulu sama dia. Sebenarnya saya juga sama Pak, ngambilin anak gua. Iya. Oh jadi Dapat foto sama Edgar Davids. Ya cuman intinya apapun olahraganya itu, memang kalau memang dikemas dengan sebuah entertainnya itu ya mau digital, mau apapun itu, tapi kita kemas dengan entertain itu, kolaborasinya itu akan menjadi kolaboratif yang sangat bagus. Karena kalau saya lihat pesohor dunia, contohnya seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mereka pun sebenarnya sudah aware bahwa digital itu ataupun sport and entertainment itu harus bisa bersatu. Contohnya kita melihat ya Ronaldo sama Messi skillnya sama-sama bagus. Dari hard fansnya pasti ya, yang satu bela Ronaldo, yang satu bela Messi. Tetapi di luar itu semua ada entertainmentnya dari mereka yang memang intangible value-nya itu yang sangat menarik. Ya contohnya dengan kehadirannya Ronaldo ke Al Nassr, bayangin aja sport and entertainmentnya Al Nassr naiknya luar biasa. Sampai liganya Arab aja sekarang udah naik peringkat banget, dan disusul oleh Lionel Messi yang dia main di Miami sekarang juga sama. Jadi di Indonesia ya apapun mungkin kita, bukan saya bilang Indonesia hebat, tapi belum mungkin ke sana, tapi memang pelan-pelan dikolaborasikan dengan entertain itu pasti menjadikan sebuah tontonan yang cukup menarik. Kayak kemarin aja contoh di luar sepak bola, di luar tenis, mungkin peran sama Vindes, kemarin Vindes mengenai tenis, bayangin aja sampai tenis itu sama badminton, mungkin orang masih aware dengan badminton, sama sepak bola aja jauh, masih sepak bola sama basket aja banyak orang nonton basket. Tapi saat kita kemas dengan entertain yang cukup bisa dijamah dan kira-kira bisa dileburkan dengan entertain, saat bikin lagi-lagi tenis dan tiba-tiba tenis itu viewersnya bisa sampai sekarang di video sudah 15 juta penonton, bayangin aja tenis ya. Itu luar biasa yang memang pengen kita kolaborasikan seperti itu. Dan so far dengan Sportainment, kemudian juga mengakuisisi klub gitu, on the track, Vi. Artinya memang sesuai dengan plan lo dan tim, bahwa ternyata di olahraga nih opportunity-nya memang so far on the track. Ya saya juga sebenarnya punya semangat membara, namanya juga anak muda. Tapi pada kenyataannya memang basket dan sepak bola tidak segampang itu. Boleh diceritain Pak Romi? Ya maksudnya berdarah-darahnya, apalagi di Liga 1 lah. Di Liga 1 itu persaingannya ketat sekali. Mungkin kalau di basket ya belum, emang nggak ada degradasi ya kan, jurnasnya di IPL kita nggak ada degradasi ya, tapi juga sama intinya kan dua-duanya kita menginvestasikan segalanya itu kepada sumber daya manusia atau kepada atletnya, kepada coachnya. Jadi memang nggak gampang ngurusin 1-2 orang. Ini bukan ngurusin 1-2 orang, tapi ngurusin, kalau bola itu kurang lebih 50 orang, belum sama yang lain-lainnya, apalagi ditambah sama pemain ke-12 itu fansnya. Ya jadi saya juga masih belajar sama Pak Bono, belajar sama Kak Junas, belajar sama semuanya. Tapi ya, intinya kalau saya tidak akan pernah menyerah, itu terus aja. Tidak akan menyerah dan terus. Dan olahraga Indonesia harus berterima kasih sama Pak Raffi Ahmad juga. Oh tidak. Saya sama Pak Menpora ini kan. Oh itu udah dari tadi juga sudah saya sebut. Yang ajarin saya terus. Sekarang waktunya Raffi yang saya sebut-sebut. Sekarang aja Pak Menpora udah ini, jadi udah di kementerian. Jadi saya sebelumnya Kabar selanjutnya datang dari band Tikus yang tak terima disebut band pelestari Kus Plus. Pihak Tikus menolak jika grup musiknya dinilai sebagai band pelestari Kus Plus. Menurut Agusta Marzal, band Tikus hanyalah sebuah grup musik penghibur. Sebab band Tikus merupakan, menurut Agusta Marzal, tidak hanya menyanyikan karya dari Kus Plus. Kemudian sejauh ini band Tikus tidak lagi membawakan karya-karya dari Kus Plus usai polemik keduanya memanas dengan para ahli waris. Begitu pula dalam aksi panggung band Tikus ke belakang dan selanjutnya untuk tidak lagi menyanyikan tembang milik Kus Plus. Kedepannya Tikus senantiasa untuk terus berkarya lewat lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya
Kalau boleh lagi membawakan Iya. Udah. Kalau sedih jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar, atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya kenapa kok jadi begini gitu. Nah, artinya kenapa jadi begini kan artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Ya enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang ya, mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari keluarga Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali ya kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram gimana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya, ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video. Kabar terakhir datang dari Naura Ayu, akui makin sensitif dengan komentar netizen. Beranjak dewasa, Naura Ayu heran dengan kondisi mentalnya. Ia menjadi begitu sensitif dengan komentar-komentar netizen. Naura juga sempat berkonsultasi ke psikolog mengenai kondisi mentalnya. Dari situ ia mendapat pemahaman bahwa di usia 18 tahun, perasaan itu lumrah terjadi transisi dari remaja menuju dewasa. Naura dipesankan agar tetap menjaga diri supaya tidak melakukan tindakan yang berbahaya ketika rasa cemas dan khawatirnya itu muncul akibat hate comment dari netizen. Menurut aku ini adalah sebuah festival atau talk show yang sangat berbobot dan aku sangat merasa terhormat sih bisa diundang. Mengenai komen sendiri yang tadi kamu sampaikan, emang seperti apa sih mungkin pengaruhnya di public figure ataupun di kamu sendiri? Sebenarnya mau ke public figure atau ke siapapun, aku rasa ini punya dampak yang beda-beda dan pastinya dampak ini adalah dampak yang buruk. Mau gimana pun orang bilang ya, komentar-komentar yang negatif memotivasi aku. Emang bila ada juga ada, tapi untuk beberapa komentar kan nggak semua bisa dipukul rata, semua dapat memotivasi kan. Kadang-kadang yang terlalu personal atau terlalu sensitif atau menikah. Apalagi sekarang aku lihat banyak banget orang yang suka nge-trigger public figure dengan masa lalu yang kelam. Menurut aku itu udah too far banget, udah too much juga. Dan aku ngerasa kayak ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk nge-prevent hal tersebut. Dan karena dampaknya sangat-sangat amat negatif dan buruk untuk kita public figure. Apalagi kan kita harus terlihat tidak apa-apa. Kita kayak kata kita diinginkan atau ngerasa kita emang udah tanggung jawab, lo harus katakan apa-apa. Nggak semua orang bisa terima. Lo kan mau di sini duluan. Kan ujungnya kadang-kadang sudah gitu. Cuman itu tadi sih yang aku sampaikan sebenarnya
aku berharap teman-teman semua yang mungkin yang pengen cerita sama kayak aku atau menjadi contoh untuk banyak orang, just be realistic sih kalau kata aku. Karena kalau kamu orang yang realistis tapi kamu orang yang benar dan positif, kamu nggak harus takut untuk menjadi orang yang realistis. Karena orang yang benar insya Allah orang yang positif. Karena belum tentu orang yang baik itu orang yang benar, tapi orang yang benar insya Allah pasti orang yang baik. Naura sendiri tipe yang suka baca-baca komentar dari netizen gitu nggak? Aku itu dulu sangat-sangat tidak peduli dengan komentar-komentar negatif ya. Apalagi pas masih kecil aku kan fokusnya nggak kayak sekarang. Semakin aku besar, kadang-kadang aku sempat yang masuk ke masa-masa aku tuh takut buka komentar. Dan aku suka video aku masuk FYP di Naura Ayu, masuk FYP aku sendiri, aku suka not interested karena aku nggak lebih memilih untuk tidak melihat komentar-komentar negatif karena aku takut pas semakin aku besar. Karena aku juga sempat nanya juga sih kayak ke mama papa kan, ini tuh aku gimana ya, kenapa aku makin gede, kenapa aku makin sensitif, kenapa aku di umur segini jadi kayak lebih gampang goyah dan lain-lain. Karena kan aku ingat 2 tahun lalu masih yang kayak ya udah aja gitu, tapi tiba-tiba berubah. Tapi aku juga tanya ke orang-orang yang ngerti, tapi katanya emang secara psychologically, secara mungkin masa-masa transisi puberty juga kan, aku baru 18 tahun, itu ada impactnya. Cuman aku harus bisa mengontrol diri aku. Jadi kadang-kadang sekarang kalau udah ada komen selama aku baik, maksudnya bukan baik sih, selama aku tidak melakukan hal yang salah dan aku tidak punya masalah dengan siapapun, harusnya aku nggak kenapa-kenapa sih. Karena kalau aku udah berusaha untuk baik tapi orang tidak bisa menerima niat baik aku, berarti itu masalahnya di mereka bukan di aku. Dengan sosok Naura yang kayaknya positive vibes terus, apa sih Naura negatif komen yang pernah kamu terima? Sebenarnya yang udah aku terima dari dulu nggak cuma negatif komen ya Kak, kayak aktivitas negatif atau hal negatif yang udah pernah aku tangkep juga udah parah. Maksudnya dari dulu, apalagi kan maksudnya aku pas aku kadang-kadang suka flashback aku pas masih kecil, aku tuh sadar kayak wah aku tuh udah hidup aku maksudnya udah menjadi. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.